Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Berbangga Berbudaya. Perkenalkan, nama saya Raffi Febriani dari instansi Balai BKSDA Provinsi Sulawesi Tenggara, Seksi Konservasi Wilayah 2. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa, dengan fokus pada kebangsaan terhadap daya lokal di era digital. Kita hidup di masa yang serba cepat, di mana budaya asing dengan mudahnya masuk melalui media digital. Namun, sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk tetap mencintai, melestarikan, dan memperkenalkan budaya bangsa agar tidak bergeser oleh arus globalisasi. Telah hadir bersama kami 4 narasumber yang akan berbagi pandangan mengenai hal tersebut. Saya berikan waktu kepada masing-masing narasumber untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Rasni. Perkenalkan, nama saya Nisa Fadila Jaya. Asal instansi saya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara, Seksi Konservasi Wilayah 2. Asal kota saya Kota Kendari. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bella Caroline. Asal instansi saya dari Balai Taman Nasional Bunaken, asal daerah saya dari Bekasi. Perkenalkan, nama saya Dwi Tondo, asal instansi Balai Taman Nasional Bunaken, asal daerah Kota Manado. Perkenalkan, nama saya Mikael Timulano, asal saya dari Samarinda, mendapatkan tugas di Balai Taman Nasional Bunaken. Terima kasih narasumber telah memperkenalkan diri. Kita akan langsung masuk di segmen pertama dengan tema budaya sebagai identitas dan cinta tanah air. Kita semua tentu setuju bahwa budaya memiliki peran penting dalam membangun jati diri bangsa. Nah, menurut rekan-rekan, bagaimana budaya dapat menjadi bagian dari bela negara di era digital ini? Menurut saya, bela negara tidak selalu harus diwujudkan melalui pengertian fisik, tetapi juga melalui tindakan sederhana seperti mencintai dan melestarikan budaya. Sebagai contoh, saya berupaya mendukung produk-produk berbasis budaya seperti kain tenun yang ada di Sulawesi Tenggara, lebih tepatnya di Pulau Huna, dengan membantu promosi melalui media digital. Kain tenun yang dulu hanya dikenakan pada acara adat, kini bisa dikreasikan menjadi tote bag, vest, atau pakaian modern yang diminati generasi muda. Dengan begitu, budaya tetap hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai aslinya. Baik, saya sangat sepakat dengan Nisa. Melestarikan budaya adalah bentuk bela negara, karena melalui budaya kita bisa menjaga karakter bangsa. Sebagai contoh, saya yang tinggal di Bekasi, ada tari topeng Bekasi. Tari topeng Bekasi merupakan seni teater rakyat yang memadukan tarian, musik tradisional, lawakan, dan nyanyian. Tarian ini digunakan dalam ritual panen padi, namun kini tampil dalam berbagai perayaan masyarakat. Melalui media digital, tarian ini dapat dikenal luas dan menjadi kebanggaan daerah sekaligus simbol kecintaan terhadap tanah air. Wow, menarik sekali ya. Dari Sulawesi Tenggara ada kain tenunnya yang dijadikan tote bag. Jadi sekarang generasi-generasi itu bisa menggunakan kain-kain yang dari budayanya ke kampus misalkan, ya kan? Nah, selanjutnya mungkin kita masuk ke segmen kedua, yaitu warisan budaya yang harus dijaga. Nah, menurut Dwi dan Michael, bagaimana sih pandangan kalian tentang upaya pelestarian budaya di tengah derasnya pengaruh budaya luar? Baik, menurut saya justru era digital memberikan peluang besar bagi pelestarian budaya. Misalnya di Sulawesi Utara terdapat tradisi Masamper, yaitu nyanyian tradisional berkelompok tanpa iringan musik. Kini banyak generasi muda yang merekam dan mengunggahnya ke platform digital, bahkan memadukannya dengan aransemen modern. Langkah seperti ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga wujud kecintaan terhadap bangsa, karena kita ikut menjaga warisan budaya agar tidak punah. Saya sependapat dengan Abang Dwi. Di Kalimantan Timur sendiri terdapat tarian hudok dari suku Dayak Bau, yang merupakan tarian sakral dalam ritual adat tahunan untuk memohon hasil panen yang baik dan perlindungan dari hama. Penarinya mengenakan topeng kayu, menyeramkan dengan kostum dari daun-daunan, menciptakan suasana mistis dan penuh makna spiritual. Ini melalui festival budaya dan media digital
Tarian hudok tidak hanya dikenal di tingkat lokal, tetapi juga tingkat nasional bahkan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dapat digunakan untuk memperkuat kebanggaan terhadap identitas bangsa, bukan sebaliknya. Wow, menarik sekali ya beberapa perayaan adat dari Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara ya tadi dan dari Kalimantan Timur. Oke, sekarang kita masuk ke segmen 3, membahas mengenai budaya, digitalisasi dan semangat bela negara. Dari contoh-contoh tadi, tampaknya bahwa budaya dan teknologi dapat berjalan berdampingan. Nah, namun bagaimana sih agar generasi muda ini mencintai budaya bangsa di tengah dominasi budaya barat yang sangat kuat? Menurut saya, kuncinya itu ada pada kesadaran. Kita itu harus menanamkan rasa bangga terhadap budaya sendiri sejak dini. Media digital yang seharusnya digunakan untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya bangsa, bukan sekedar mengikuti tren luar. Seperti kita bisa memanfaatkan platform TikTok dan Instagram untuk mempromosikan budaya-budaya kita. Benar, kita tidak harus menolak kemajuan, tetapi kita harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dengan menampilkan budaya dalam format modern, hal tersebut merupakan salah satu strategi untuk menumbuhkan kebanggaan sekaligus memperkuat semangat nasionalisme kita. Budaya lokal adalah dasar karakter bangsa. Melestarikannya berarti menjaga persatuan dan keutuhan Indonesia. Itulah semangat bela negara yang sesungguhnya. Membela negara dengan cara menjaga nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur. Saya setuju. Generasi muda perlu menyadari bahwa kebanggaan terhadap budaya adalah bentuk nyata cinta tanah air. Ketika kita memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia melalui media digital, pada saat itu pula kita sedang memperkuat citra positif bangsa di mata dunia. Nah, itu dia beberapa paparan dari narasumber kami. Dari perbincangan hari ini, kita dapat simpulkan bahwa melestarikan budaya lokal di era digital merupakan wujud bela negara dan cinta tanah air yang sesungguhnya. Bela negara tidak hanya dilakukan dengan senjata, namun juga dapat dilakukan dengan karya, sikap, dan semangat menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi. Mari kita jadikan kemajuan teknologi sebagai sarana memperkuat, bukan melemahkan budaya nasional. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya sendiri. Terima kasih kepada narasumber atas pandangannya yang inspiratif. Semoga perbincangan ini dapat mengunggah semangat kita semua untuk terus mencintai, melestarikan, dan mewujudkan budaya Indonesia sebagai wujud bela negara di era digital. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari podcast Bangga Berbudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Kita, indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa.